tinggal bareng berapa tahun sama Anggita. Baru, oh ya udah deh aku mundur deh, kan aku tahu ceritanya kayak gitu. Aduh, aku males banget deketnya kalau kalau kayak gitu. Kelima, tidak kalah mengejutkan. Saat bersama Anggun, ternyata Angie sudah berstatus sebagai pacar Ayu Ting Ting. Artinya, Angie menyelingkuhi Ayu bahkan saat sudah bertunangan di tahun 2012. Saya terima semuanya, mudah-mudahan semua omongan dari sana itu jadi satu pahala yang besar buat saya dan keluarga saya. Ayu Ting Ting menangkis seluruh tuduhan Angie. Benarkah Angie sudah lama menalak Ayu? Saya keluar dari rumah itu karena dia sudah menjatuhkan talak terhadap saya. Florin ditetapkan menjadi tersangka dan buron. Benarkah rumah tangga Piu Florin sudah lama retak? Semua yang terjadi hari ini sampai hari ini itu bukan urusan saya dan bukan urusan keluarga saya. Rudi Sutopo bicara blak-blakan. Benarkah tekad Rudi sudah bulat untuk menceraikan Andi Soraya? Sekali aku katakan cerai-cerai. Dan talak itu dikeluarkan karena memang dia tidak ingin adanya resepsi. Orang tuanya sudah tidak mau lagi bahwa saya sama Ayu sama-sama. Bayang-bayang bakal runtuhnya rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Baskoro Hendarso semakin jelas terlihat. Konflik itu makin tajam setelah kemarin Ayu akhirnya tampil menangkis seluruh tudingan Angie. Berikut ini beberapa fakta kunci di balik kisruh biduk Ayu dan Angie. Yang pertama, Ayu membenarkan adanya pertikaian hebat dengan Angie yang dipicu soal pesta resepsi. Pesta resepsi sendiri sudah disepakati oleh kedua keluarga besar, tetapi tanggal 25 Juli secara sepihak dibatalkan oleh kubu Angie. Betul, memang awal semua masalahnya ada di resepsi, tapi di sini saya mau klarifikasi sekali lagi. Awalnya resepsi itu memang sudah disepakati secara bersama, tapi pada saat waktu dekat pihak dari sana tidak menginginkan adanya resepsi. Kalau untuk alasannya saya tidak bisa menjelaskan, lebih baik silakan tanya yang bersangkutan langsung, karena saya takut salah berbicara dan saya tidak mau nanti dibilang mencemarkan nama baik. Saya di sini hanya menjelaskan kenapa saya keluar dari rumah karena dia sudah menjatuhkan talak, dan talak itu dikeluarkan karena memang dia tidak ingin adanya resepsi. Kedua, cekcok hebat soal pesta resepsi itu ternyata berujung dengan jatuhnya talak satu dari bibir Angie untuk Ayu. Karena merasa sudah ditalak, Ayu pun memilih kabur ke rumah orang tuanya. Saya keluar dari rumah itu karena dia sudah menjatuhkan talak terhadap saya. Saya tetap diajak pulang sama dia untuk kembali ke rumah, tapi saya selalu bilang saya tidak bisa pulang ke rumah karena menurut agama yang saya anut, kamu sudah menjatuhkan talak terhadap saya. Dan di situ dia keluar talak kedua, bahwa dia menyatakan berarti mulai sekarang kita sudah bukan menjadi suami istri. Kalau soal talak, yang pertama itu emang saya nikah. Setelah nikah itu saya selalu didesak terus sama Ayu buat acara resepsi. Sampai akhirnya tanggal 24 malam sebelum kejadian tanggal 25 dia pulang, itu kita emang ada sedikit nggak ribut sih, cuman ngobrol biasa. Tapi emang saya merasa kok saya nggak dihargain sebagai suami, malah kok dia lebih membackup keluarganya. Jadi pada malam itu saya sempat ngomong sama dia, kalau emang kamu tidak mau mendengarkan omongan saya dan tidak mau menghargain saya, sana kamu sama orang tua kamu. Ketiga, Ayu membenarkan Angie 4 kali datang membujuknya. Salah satunya di malam takbir Idul Fitri, di mana ia diberi uang $500. Kendati begitu, Ayu bersikukuh menolak ajakan rujuk tersebut dan mengesankan keyakinan untuk bercerai. Pada saat malam takbir, itu dia memberikan 5 lembar uang dolar, ya. Jadi totalnya $500 dan uangnya pun masih saya simpan sampai sekarang. Saya sudah dijatuhkan talak lebih dari 1 kali, ya, 2 kali. Jadi buat saya
Sudah cukup, saya terima semuanya. Mungkin memang ini sudah suratan dan jalan takdir saya seperti ini. Keempat, di balik sikap Ayu yang kukuh bercerai, kabarnya dipicu juga oleh munculnya beberapa wanita yang mengaku menjadi korban petualangan cinta Angie. Anggita Sari yang mengaku sempat bertunangan dan tinggal bareng sampai akhirnya hamil di tahun 2011. Tragisnya, Angie menolak bertanggung jawab dan malah menghilang. Aku ngirimin foto prospek aku kan ke BB-nya Angie. Nah, terus Angie telepon, janjiin mau ke rumah sakit, gini-gini segala macam. Udah, coba bilang, udah kamu tenang aja dulu, aku ada rumah sakit bagus, gini-gini segala macam. Terus 3 hari, Angie aku telepon nggak bisa, aku BBM di read doang. Kan aku bilang ya ambulan di sini dong, di sini. Akhirnya kan aku keguguran di apartemen aku sendiri, dibantuin mbak aku di kamar mandi kan. Mungkin aku capek kan, nggak tahu gimana. Berikutnya, Anggun Maharani yang digait Angie usai mencampakkan Anggita. Dan ternyata, Anggun Maharani adalah sahabat karib Anggita. Petualangan cinta Angie justru makin menjadi dengan Anggun ini. Aku kenal sama Angie tuh dikenalin dari temen aku ya. Dikenalin dari temen aku, terus ngewain bareng sama dia. Terus jadinya ya berlanjut lah, sering jalan sama dia. Waktu pas di Bali, pas ketemu, pas liburan sama Anggita, lu lagi deket sama siapa gitu kan, kata Anggita gitu. Aku lagi dideketin nih sama si Angie. Kan si Angie lagi udah tunangan sama si Ayu Ting Ting, tapi dia deket-deketin gue, aku bilang gitu kan. Terus kata si Anggita, itu kan udah pernah itu kan mantan aku. Nah, Anggita baru buka cerita gini. Aku sampai aborsi lah. Dulu tinggal bareng berapa tahun sama Anggita. Baru oh ya udah deh, aku mundur deh. Aku tahu ceritanya kayak gitu. Aduh, aku malas banget deketnya kalau kayak gitu. Kelima, tidak kalah mengejutkan. Saat bersama Anggun, ternyata Angie sudah berstatus sebagai pacar Ayu Ting Ting. Artinya, Angie menyelingkuhi Ayu bahkan saat sudah bertunangan di tahun 2012. Saya terima semuanya, mudah-mudahan semua omongan dari sana itu jadi satu pahala yang besar buat saya dan keluarga saya. Belum menurun suhu konflik dalam rumah tangga Angie dan Ayu Ting Ting, kini kian memanas dengan munculnya wanita-wanita yang mengaku jadi korban Angie. Sementara itu, di ranah kasus lain yang tak kalah panas, dengan dipastikannya inisial F sebagai Florence istri Piu, sebagai pelaku penabrakan rumah Vika istri muda Adi Guna Sutowo. Bagaimana nasib rumah tangga Piu pasca Flo menjadi buronan polisi? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Mas, gimana mas? Mas, boleh komentar mas? Mas, komentar mas. Komentar dikit mas. Komentar apa lagi? Udah. Apa? Sosok Dalyono, supir pengusaha Adi Guna Sutowo itu membuka tabir semuanya. Dari penyidikan Polda Metro Jaya diketahui, sang supir menceritakan secara lugas kronologis aksi anarkis yang dilakukan oleh Anastasia Florina Lismanax istri Piu Padi. Dari Dalyono pula diketahui bahwa sejak 7 bulan lalu, tepatnya bulan April 2013, majikannya mulai dekat dengan Florin dan makin intensif 2 bulan terakhir. Fakta inilah yang mengundang pertanyaan, benarkah Piu dan Florin sebenarnya telah lama berpisah? Kita jadi kambing hitam, kita jadi pionnya yang mungkin akan dikendalikan gitu. Kita jadi korban, anak-anak saya jadi korban, keluarga saya jadi korban. Kita pasti akan memikirkan langkah hukum selanjutnya. Piu selalu bersikap melindungi Florin, yang sampai detik ini masih disebutnya sebagai istri, meskipun hal itu tidak sanggup menghentikan kabar pecahnya biduk Piu dan Florin. Berikut ini fakta-fakta di balik rumor keretakan rumah tangga Piu dan Florina. Yang pertama, adanya informasi Piu dan Florina sudah lama tidak berkomunikasi. Hal ini dikukuhkan dengan fakta saat terjadinya aksi anarkis itu, Piu yang kala itu berada di Jember, Jawa Timur, tidak mengetahui di mana keberadaan istrinya dan dengan siapa melewatkan malam sampai pagi dini hari. Emang istri saya tuh keluyuran kemana-mana. Istri saya ada
ada di pinggir jalan, keliling-keliling segala macam hingga orang lain tahu. Muncul di TV aja jarang. Tiba-tiba ada keluar nama F. Ini yang jadi pertanyaan saya. Jadi kalau